Ya, kita melihat jalannya pertandingan pada malam hari ini, apa sebenarnya yang perlu dievaluasi dari skuad Garuda karena masih ada pertandingan yang harus kita tatap nanti. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber sudah hadir di studio. Sudah ada Bapak Lalumara Satria Wangsa selaku pimpinan redaksi TV One. Selamat malam, Pak Mara. Dan selanjutnya tentunya ada wartawan olahraga senior, Mas Bagus Priambodo. Mas Bagus, apa kabar? Baik, baik. Oke, saya awali langsung ke Pak Mara ya. Ini kan kalau kita lihat pertandingan di awal sebenarnya dari menit ke-10 sampai awal-awal ini bagus. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi evaluasi kok bisa ada perubahan dari skuad kita? Ya seperti juga yang disampaikan tadi dialog di rapat pertengahan lah, kita tidak punya goal getter. Kita tidak punya penyerang-penyerang yang haus, yang punya naluri membunuh. Kita lihat apa yang terjadi, peluang 99% gol di menit ke-9. Ya. Orang Mangun, tapi kan itu peluang tidak mungkin dapat lagi seperti itu. Itu lepas, kalau bicara itu gol, itu kita bisa beda. Tapi kita lupakan dunia tidak kiamat dengan kekalahan 0,04 ini. Yes. Kita melihat pertandingan yang akan datang lawan Arab Saudi, tapi secara fisik, mental, tadi pemain-pemain kita berani bermain. Bahwa Jepang unggul, iya karena mereka sudah lama membangun sepak bolanya. Mereka membangun fondasinya demikian kuat, mereka bermain, banyak pemainnya di luar, kompetisinya juga bagus, ini kompetisi usia dininya bagus, berjenjangnya bagus, itu sebetulnya itu yang kita petik. Jadi jalan pintas itu baik, tapi tak selamanya jalan pintas itu akan menghasilkan hasil yang baik. Tetap proses yang baik akan menghasilkan yang baik. Ya. Jepang membangun ini dengan proses yang benar. Oke, ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran juga ya untuk skuad kita. Tapi ketika Pak Mara mengatakan sepertinya kita itu mental penyerangnya masih kurang agresif. Apakah ini menjadi evaluasi mungkin Mas Bagus, lini depan kita ini tampaknya masih kurang agresif? Ya seperti yang kita tadi sempat obrolkan juga di Apa Kabar Indonesia, bahwa kan menghadapi pertandingan seperti ini, maka ada dua hal yang tidak boleh dilupakan. Pertama adalah kita harus meminimalisir kesalahan dan juga efektif dalam memanfaatkan peluang. Betul disebutkan tadi bahwa peluang seperti yang dialami oleh Ragnar itu 1 in a million gitu loh. Jadi di laga seperti ini semua pemain tuh harus sadar bahwa setiap ada peluang harus sebisa mungkin kill the game. Begitu. Itu yang tidak dilakukan. Ya tentu saja kita apresiasi percobaannya, tapi ketika itu lepas ya sudah, maka lepas. Dan kemudian kan harus diakui bahwa sebenarnya dalam konteks kesalahan kita juga tidak banyak membuat kesalahan dalam artian yang masif ya kalau dibandingkan laga-laga sebelumnya ya Pak Mara ya. Tapi memang kita lihat bagaimana Jepang levelnya agak berbeda. Begitu dia bisa membongkar pertahanan kita di menit ke-30 lebih, ya sudah, maka gol serangan itu akan jauh lebih lancar buat mereka. Tadi saya sempat berbincang, andai kata bahwa pertama kita imbang 0-0 bisa nahan, mungkin agak berbeda di babak kedua begitu. Ya. Oke, ini kan menjadi salah satu hal yang disoroti ketika pelatih Jepang justru sempat memuji di awal bahwa skuad kita ini impresif sekali, apalagi dengan ada kedatangan belasan pemain diaspora. Ini sebenarnya kan peluang yang bisa kita manfaatkan. Apa ini sebuah kesalahan kah menurut Pak Mara? Begini Agita, sebuah pujian kata Bung Karno itu lonceng kematian. Oke. Jadi jangan terpukau pada pujian. Jangan terlarut ya. Jangan terlena akan pujian. Jadi suka atau tidak suka kita harus akui bahwa Jepang memang jauh di atas kita. Dia peringkat 15. Peringkat 15 itu sudah cerminan bahwa nomor 1 di Asia Pak. Nomor 1 di Asia, kualitasnya jelas. Tapi apa yang diberikan oleh pemain-pemain kita ya kita harus apresiasi. Terlebih juga kita harus apresiasi pada penonton yang luar biasa. Penonton, dukungan publik, dukungan masyarakat kepada timnas kita itu sangat luar biasa. Mereka sampai menit akhir malah sampai selesai pun mereka berdiam terus diam di tempat. Masih bertahan ya, luar biasa. Ketika strategi dari Shin Tae-yong menerjunkan ada belasan pemain diaspora juga untuk memperkuat tim, ini apakah menjadi hal yang harus dievaluasi menurut Mas Bagus? Atau sebenarnya dengan strategi seperti ini hal yang perlu dimaksimalkan lagi? Atau dirubah justru? Saya pikir ini tidak masalah apakah ada berapa banyak pemain diaspora yang dimainkan. Tapi memang pendekatan taktik dari Shin Tae-yong sebenarnya cukup efektif ya di awal. Kita perhatikan ini di awal pertandingan. Dengan memainkan Kevin Dick, kemudian dia membuat Kevin Dick lebih turun ke belakang sehingga memainkan 4 back. Secara logika ini benar Ben gitu. Dia juga seperti disebutkan dia memainkan 2 pemain bertahan sebagai gelandang
sedang menemani Tom Haye. Secara teori ini benar karena tugasnya untuk meredam gitu kan ya. Tapi Jepang by the time ya, kalau kita memang ini salah, maka pertama kita kebobolan. Tapi enggak, setelah setengah jam kita baru kebobolan. Artinya ya memang Jepang sendiri membutuhkan waktu untuk kemudian membongkar pertahanan yang rapat kan begitu. Tapi sekali lagi, ada beberapa peluang, ada beberapa chance yang harusnya bisa kita keep, kita kunci, nggak dilakukan, tidak terjadi. Itu yang kemudian membuat wajah pertandingan berbeda di kita. Oke, sekali lagi masih ada laga yang harus kita tatap ke depan karena tentunya pertandingan terdekat adalah laga melawan Arab Saudi yang nanti kita juga akan bahas. Masihkah ada peluang terbuka untuk skuad Garuda? Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Breaking News TV One.